Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas membuat skema jaringan dengan ketentuan skema sebagai berikut. Nah, poin ketentuan pertama, router 1 interface FA0 digunakan sebagai interVLAN. Routing yang digunakan untuk menghubungkan VLAN 10 dan VLAN 20. Sedangkan dua interface lainnya pada router digunakan untuk menghubungkan router to router. S1 menyediakan VLAN database, VLAN 10 dan VLAN 20. Dan ini dia skema jaringannya. Langsung kita cek router 1 S1 ini. Nah, sini dia ada kita saran. Nah, VLAN fast Ethernet 2 yang ngarah ke kiri ini VLAN 10 dan Ethernet 3 VLAN 20. Seperti di skema FA01-nya mode terang agar terhubung satu sama lain. Sweet spot mode terang. Jadi ke antar VLAN ini sudah terhubung. Langsung kita tes. Versi 1, kedua. Tidak dulu. Si ini ke sini terhubung. Ini ke sini terhubung. Oke, ketentuan pada slide 4 berhasil. Selanjutnya pada router 2 interface FA00 mengaktifkan fitur DHCP server dengan range DHCP 172.168.10.1 sampai 49. Dan pada switch untuk access point menggunakan MAC address security port. Lihat. Ini konfigurasi untuk limitasi untuk DHCP server dari sini. Interface FA00 DHCP excluded address 10.1 sampai 10 ya, ini yaitu excluded address yang tidak diizinkan. Jadi kan yang digunakan 11 sampai 49 ya, 11 sampai 49. Jadi yang tidak terpakai 1 sampai 10 dan 50 sampai 254. DHCP pool, LAN pool Irfan. Dan poin kedua pada switch menerapkan port security MAC address. Port security MAC address pada S2. Nah, saran. Ini dia FA02 gunakan port security MAC address. MAC address yang didaftarkan yaitu yang terhubung pada access point. Di sini F2 dan ini laptop pertama IP DHCP. MAC addressnya ada di sini. Salah. Laptop salah pencet. S2 laptop. Nah, B94C. Oh, situ doang. Jadi kita tes. Oh ya, bawahnya pada 3 komputer ini jaringannya statik. IP-nya statik. Kita cek apakah router 2 saling terhubung. Sukses. Sukses juga. Oke, berarti pada router 2 jaringannya saling terhubung. Ketentuan pada S3 atau router 3 menggunakan keamanan control list untuk menolak lalu lintas jaringan dari VLAN 20. Selain VLAN 20 dapat melakukan komunikasi dengan klien yang tersedia pada R3. Konfigurasinya seperti ini. Ini dia interface FA00
FA00 yaitu ini. FA00 interface FA00 dari router ke switch. Ya, hilang lagi. Ini ya. IP access group 1 out. Access list 1 deny 192.168.20.0.000.255, yaitu ini network pada VLAN 20. Nah, jadi access list 1 permit any. Jadi selain network yang ada pada VLAN 20, semua jaringan bisa terhubung ke klien pada router 3. Sebelum tes apakah semua klien terhubung, masuk pada ketentuan ke 7, mengcopy IP address pada R1, R2, R3, kita melakukan konfigurasi routing pada router 1. Konfigurasi routing, nah ini dia. Network yang ada pada router 1 itu 11.11.11.0, 10.10.10.0, 192.168.10.1 dan 192.168.20.1. Pada R1 network keempat itu dimasukkan pada router EIGRP1 1, EIGRP router ID 1111 network. Yang keempat network ini 1, 2, 3, 4 dimasukkan ke sini agar router 1 bisa terhubung ke jaringan luar router yang lain. Pada router 2, nah router 2 mempunyai dua network, yaitu 172.168.10.1 dan 10.10.10.0. Router 2 ini dia. Nah, sama router 2 10.10.10.0 dan 172.168.10.0 masukkan sudah. Pada router 3 ini dia. Router 3 mempunyai dua jaringan network, 192.172.10.0 dan 11.11.11.0. R3 mana nih? Oh, ini dia. Nah, sudah dimasukkan, berarti seharusnya semua jaringan yang ada pada skema ini sudah saling terhubung. Dari klien R1 kita coba ke klien R2. Kita coba dari sini, sukses. Dari klien R1 ke R3. Lihat. Bentar. Nah, sukses juga. Nah, ini kan VLAN 20. Nih yang ini. Dia VLAN 20 ditolak oleh router ini agar tidak terhubung ke jaringan pada kliennya. Kita tes violet, tes lagi violet, coba tes sebaliknya violet juga, seharusnya oke. Berarti berhasil konfigurasinya. Dari router 3 ke klien pada router 2 sukses. Oke. Sekian tugas skema jaringan yang sudah dikonfigurasi dan berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.